Kenalkan, nama saya Charles Sarsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia akan menjelaskan mengenai aliran mantap melalui saluran pipa. Masuk di definisi, pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas, dan tekanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Perbedaan mendasar antara aliran pada saluran terbuka dan aliran pada pipa adalah adanya permukaan yang bebas, yang hampir selalu berupa udara pada rongga pada saluran terbuka. Jadi seandainya pada pipa alirannya tidak penuh sehingga masih ada rongga yang berisi udara, maka sifat dan karakteristik alirannya sama dengan aliran pada saluran terbuka. Misalnya aliran air pada gorong-gorong, misalnya juga contoh sungai, itu merupakan aliran terbuka. Kalau pipa itu aliran tertutup dengan penampang. Sedangkan zat steril didefinisikan sebagai zat yang mempunyai kekentalan. Lalu aliran viskos adalah aliran zat cair yang mempunyai kekentalan. Viskos terjadi pada temperatur tertentu. Aliran viskos dapat dibedakan menjadi dua, yang kita akan bahas nanti definisinya. Di sini ada dua, yaitu turbulensi dan laminar. Masuk yang ke topik yang kedua, hukum Newton tentang kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair menyebabkan terbentuknya gaya-gaya gesek antara dua elemen. Keberadaan kekentalan ini menyebabkan terjadinya kehilangan energi selama pengaliran atau diperlukan energi untuk menjamin adanya pengaliran. Hukum Newton tentang kekentalan menyatakan tegangan geser ada dua. Partikel zat cair yang berdampingan adalah sebanding dengan perbedaan kecepatan dari partikel seperti terlihat pada gambar. Jadi di gambar ini menjelaskan adanya dua elemen gaya geser yang ada yang dinyatakan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, zat cair yang berdampingan dan bergerak dengan kecepatan berbeda. Elemen yang lebih cepat akan diperlambat dan yang lebih lambat akan dipercepat. Tegangan geser pada lapis 1 bagian bawah mempunyai arah ke kiri, karena bagian tersebut tertahan oleh lapis di bawah yang mempunyai kecepatan lebih rendah. Sedangkan lapis 2 pada bagian atas bekerja tegangan geser dalam arah ke kanan, karena bagian tersebut tertarik oleh lapis di atasnya yang mempunyai kecepatan lebih besar. Pada permukaan antara dinding, batas, dan aliran zat cair juga terjadi tegangan geser dengan arah berlawanan dengan arah aliran. Tegangan geser pada dinding batas ini cukup besar karena gradien kecepatan di daerah tersebut sangat besar. Jadi ini tegangan geseknya, lalu ini yang berlawanan ini adalah permukaan antara dinding batas dan zat cair. Lalu aliran laminar dan turbulen. Aliran viskos dibedakan menjadi dua, yaitu laminar dan turbulen. Nah, laminar ini sendiri itu adalah zat yang dari kekentalannya yang tinggi namun kecepatan yang lebih rendah, namun berangsur-angsur menjadi zat cair dengan kekentalan yang lebih rendah menjadi kecepatan yang lebih tinggi, itu merupakan aliran turbulen. Lalu percobaan Osborne-Reynolds. Reynolds menunjukkan bahwa untuk kecepatan aliran yang lebih kecil dalam aliran kaca, zat warna akan mengalir dalam suatu garis lurus.
dalam pipa, seperti benang yang sejajar dengan sumbu pipa. Apabila ketup dibuka sedikit demi sedikit, kecepatan akan bertambah lebih besar dan benang warna mulai berlubang, yang akhirnya pecah dan menyebar seluruh aliran dalam pipa. Lalu hukum tekanan gesek. Reynolds menetapkan hukum tekanan gesek dengan melakukan pengukuran kehilangan energi di dalam beberapa pipa dengan panjang berbeda dan untuk berbagai debit aliran. Percobaan tersebut memberikan hasil berupa suatu grafik hubungan antara kehilangan energi FH dengan kecepatan aliran V. Bagian bawah dari grafik merupakan garis lurus dengan kemiringan 45 derajat yang menunjukkan bahwa FH sebanding dengan V, yang merupakan sifat aliran laminer. Sedangkan bagian atas merupakan garis lurus kemiringan N dengan N antara 1,75 dan 2,0 yang tergantung pada nilai RE dan kekasaran. Hal ini menunjukkan bahwa FH sebanding dengan NV. Nilai pangkat yang besar berlaku untuk pipa kasar, sedangkan yang kecil untuk pipa halus. Aliran laminer dalam pipa. Dalam aliran laminer, partikel-partikel secair bergerak teratur mengikuti lintasan yang saling sejajar. Aliran laminer lebih mudah untuk terjadi bila kecepatan aliran relatif, sedangkan viskositas cairan besar dan pengaruh kekentalan cukup dominan dibandingkan dengan kecepatan aliran. Ini merupakan gambar dari distribusi kecepatan dan tegangan geser. Ini merupakan grafik kehilangan energi, persamaan dan hubungannya dengan grafik. Aliran turbulen dan tegangan Reynolds. Turbulensi adalah gaya gerak partikel zat cair yang tidak teratur dan sembarang dalam waktu dan ruang. Turbulensi ditimbulkan oleh gaya-gaya viskos dan gerak lapis zat cair yang berdampingan pada kecepatan berbeda. Lalu kekasaran permukaan. Menurut Triad-Mojo, pada zat cair ideal aliran melalui bidang batas mempunyai distribusi kecepatan merata. Sedangkan pada zat cairil, karena adanya pengaruh kekentalan kecepatan di daerah dekat bidang batas, mengalami perlambatan dan pada bidang batas kecepatan adalah nol. Lapis zat cair ini dekat bidang batas di mana pengaruh kekentalan turbulen dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu permukaan. Ini merupakan pengaruh kekasaran pada sublapis. Kehilangan energi. Zat cair yang di dalam ini mempunyai kekentalan. Meskipun demikian, dalam berbagai perhitungan mekanika fluida dikenal atau dianggap sebagai fluida ideal. Menurut Triad-Mojo, adanya kekentalan dan pada fluida akan menyebabkan terjadinya tegangan geser pada waktu bergerak. Tegangan geser ini akan merubah sebagian energi aliran menjadi bentuk energi lain seperti panas, suara, dan sebagainya. Pengaruh bentuk energi tersebut menyebabkan terjadi kehilangan energi. Secara umum, suatu instalasi jaringan pipa dikenal dua macam kehilangan energi, yaitu kehilangan energi akibat gesekan dan kehilangan energi akibat perubahan penampang aksesoris lainnya. Nah, kalau akibat gesekan itu terjadi akibat adanya kekentalan zat cair dan turbulensi karena adanya kekasaran dinding batas pipa dan akan menimbulkan gaya gesek yang akan menyebabkan kehilangan energi di sepanjang pipa dengan diameter konstan pada aliran seragam. Nah, sedangkan akibat penampang dan aksesori lainnya itu terjadi pembasaran tampang, pengecilan tampang, belokan atau tikungan. Kehilangan energi sekunder atau minor loss ini akan mengakibatkan adanya tumbukan antara partikel sesar dan meningkatnya gesekan karena turbulensi serta tidak seragamnya distribusi kecepatan pada suatu penampang pipa.
adanya lapisan batas terpisah dari dinding pipa, maka akan terjadi olakan dan pusaran. Adanya olakan ini akan mengganggu pola aliran laminir sehingga akan menaikkan tingkat turbulensi. Ya, selanjutnya pipa halus. Koefisien gesek pipa tergantung pada parameter aliran. Apabila pipa adalah hidrolisis halus, parameter tersebut adalah kecepatan aliran diameter pipa dan kekentalan sacer dalam bentuk angka Reynolds berdasarkan penelitian yang dilakukan Blasius. Ini persamaannya. Lalu pipa kasar, tahanan pada pipa kasar ini lebih besar daripada pipa halus. Untuk pipa halus, nilai F hanya tergantung pada angka Reynolds. Untuk pipa kasar, nilai F tidak hanya tergantung angka Reynolds, tetapi juga sifat-sifat dinding, yaitu kekasaran relatif K per D atau RE DKF theta sama dengan K, kekasaran dinding pipa, D diameter pipa. Nah, ini merupakan daerah-daerah pengujian kekasaran pipa. Lalu subdaerah pipa kasar. Apabila angka Reynolds di atas suatu nilai tertentu, koefisien gesek tidak lagi tergantung pada angka Reynolds, tetapi hanya tergantung pada kekerasan relatif. Lalu kita masuk berikutnya, perubahan penampang pipa. Di samping adanya kehilangan energi akibat gesekan, terjadi pula kehilangan energi yang disebabkan oleh perubahan penampang pipa. Pada pipa panjang, kehilangan energi akibat gesekan biasanya jauh lebih besar daripada kehilangan energi akibat perubahan penampang. Sehingga pada keadaan tersebut, kehilangan energi akibat perubahan penampang dapat diabaikan. Pada pipa pendek, kehilangan energi akibat perubahan penampang harus diperhitungkan. Untuk memperkecil kehilangan energi, perubahan penampang dibuat secara beransur-ansur, yaitu pertama, pembesaran penampang. Lalu, pembesaran penampang mendadak dari aliran seperti yang ditunjukkan pada gambar, mengakibatkan kenaikan tekanan P1 menjadi P2 dan kecepatan turun dari V1 menjadi V2. Ini grafiknya, ini persamaannya. Lalu cara yang kedua itu penyempitan penampang. Pada penyempitan penampang yang mendadak, garis aliran pada bagian hulu dari sambungan akan mengecil pada vena kontrakta. Saluran tertutup berpenampang lingkaran dengan aliran penuh. Dari gambar di sini menjelaskan bahwa geometri saluran tertutup berpenampang lingkaran yang dialiri penuh seperti tampak pada gambar. Saluran tertutup yang tidak dialiri penuh seperti ini gambarnya. Dan kesimpulan yang bisa diambil, aliran mantap saluran pipa adalah saluran tertutup di mana berpenampang tertutup yang mengalirkan zat cair atau gas untuk tekanan besar dan tekanan kecil. Aliran yang awalnya memiliki kekentalan yang tinggi namun kecepatan yang rendah disebut laminar, dan terus hingga kekentalannya berkurang namun kecepatannya makin tinggi disebut aliran turbulen. Dalam aliran laminar, partikel cair bergerak lurus terhadap lintasan, sedangkan aliran turbulen, partikel cair bergerak tidak beraturan dan sembarangan dalam ruang dan waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan materi ini. Terima kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan testimoni mengenai kuliah di UNPI, yaitu sangat bagus untuk orang yang berkuliah sambil kerja karena dapat membagi waktunya beserta dengan kerja dan senantiasa bisa membagi waktu dengan baik dan lebih efisien. Mungkin itu saja. Terima kasih.